Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimil khabir, jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhirul hasyir. بعثه الله بالحق رحمة للعالمين قبل قيام يوم تبلى السرائر. قال عز من قائل في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه أحمد والترمذي. Amma ba'du, ikhwati fillah, yahfadunallahu wa iyyakum ajma'in. Dunia ini adalah darul amal sekaligus darul bala, tempat bekerja dan tempat beramal. Dan di antara bentuk beramal adalah berusahanya kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang diakibatkan musibah dan ujian. Tentu usaha bangkitnya kita harus diiringi sabar dan ihtisab, mengharap imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun tak dapat kita pungkiri teman-teman sekalian bahwa banyak di antara manusia tidak menyadari bahwa dunia ini memang tempat musibah dan kemewahan yang ditetapkan sebagai ujian. Bahkan yang lebih ironinya, juga mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir jatuh dalam keterpurukan yang mendalam dan enggan untuk bangkit kembali, sehingga berakhir kepada keputusasaan dan mengambil jalan pintas minta diwafatkan hanya karena tak tahan menanggung beratnya ujian. Lalu bagaimanakah hukum dalam Islam berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh seorang hamba terkait dengan segera diwafatkan? Yang pertama, panjang umur dan amal saleh di dalam panjang umur tersebut adalah ciri daripada manusia terbaik. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 110, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia atau manusia yang terbaik adalah yang panjang usianya dan baik amalannya. Atau dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani dikatakan, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntunglah orang yang panjang usianya dan bagus amalannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami 3928. Yang kedua, saudaraku, ketahuilah kematian memutus kesempatan kita untuk menambah banyaknya amalan. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, la yatamanna ahadukumul mauta wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Rawahu Muslim 2682. Jangan salah seorang di antara kalian berharap kematian, dan juga jangan berdoa untuk meminta diwafatkan sebelum kematian itu datang menghampirinya. Karena sesungguhnya jika mati atau meninggalnya seseorang di antara kalian, terputuslah amalannya, dan sungguh tidaklah menambah kebaikan bagi seorang mukmin, atau tidaklah umur seorang mukmin bertambah, melainkan bertambah pula kebaikannya. Yang ketiga, saudaraku, kesempatan hidup merupakan atau artinya sama dengan kesempatan menambah amalan. Nabi bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari 7235, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Jangan salah seorang di antara kalian berharap kematian. Kenapa? Karena kalau dia orang yang berbuat baik, maka dengan ditambah usianya, dengan tetap hidup, dia akan bertambah pula kebaikannya. Dan sebaliknya, kalau dia orang yang buruk, dengan bertambah usianya, dengan tetap hidupnya, dia akan diberikan kesempatan untuk yasta'tib, bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat, saudaraku, siapa yang tahu dan siapa yang dapat menjamin bahwa setelah kematian kita akan mendapatkan hal yang lebih baik daripada ujian dunia? Tak ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami kematian kemudian kembali ke dunia menceritakan apa yang dia alami. Kemudian sehingga kita tidak tahu apa yang menunggu kita setelah kematian.
maka berharap kematian adalah sama saja dengan meminta sesuatu yang tidak kita ketahui, dan itu merupakan penipuan terhadap diri kita sendiri. Kalau ada orang yang berharap kematian karena tidak kuat menahan ujian, maka dia seperti, kemudian dia berharap kematian, dia seperti orang yang meminta perlindungan atau kemudahan daripada panasnya padang pasir dengan meminta bantuan berupa api. Kal mustajir min ramda bin nar. La tatamannaw liqa'al adu wasallallahu al-afiyah. Jangan sekali-kali berharap untuk berjumpa dengan musuh, dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Yang kelima, saudaraku, haram hukumnya jika sebab daripada permohonan kita untuk diwafatkan hanya karena ujian dunia. Allah melalui lisan Rasulnya mengatakan dari Anas bin Malik, la yatamanna yanna ahadukumul mauta min durrin asabahu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap kematian hanya karena disebabkan musibah yang atau ujian yang menderanya. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma in kana ma kanatil hayatu khairan li fa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi. Tapi kalau memang tidak kuat, hendaknya ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidupnya aku adalah lebih baik bagiku, namun jika kematian lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku. Kemudian teman-teman sekalian, perlu diketahui kematian itu bukan jalan menuju peristirahatan, bukan jalan untuk leyeh-leyeh. Rasulullah bersabda melalui jalur ibunda Aisyah, ketika ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, matat fulana, ya Rasulullah, telah meninggal seorang wanita, wastarahat, dan dia sekarang sudah beristirahat tentunya. Jadi ini ucapan ibunda Aisyah, ketika ada yang meninggal, ibunda Aisyah mengatakan ini orang sudah meninggal maka dia beristirahat. Rasulullah mengingatkan, innama yastarihu man ghufira lahu. Orang yang sudah dikategorikan bisa beristirahat adalah mereka yang sudah diampuni oleh Allah. Jadi bukan dengan otomatis kita mati, otomatis pula kita diberikan istirahat. Tidak, saudaraku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad 24.192 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah 1710. Kemudian poin yang berikutnya yang menjadi penutup bagi kita adalah poin ketujuh, kapan kita boleh berharap kematian. Yang pertama, an yakhsha ala dinihi minal fitan. Kalau kita khawatir akhlak kita rusak, agama kita tercemari, maka itu boleh kita meminta atau berdoa kepada Allah untuk diwafatkan. Sebagaimana riwayat Mahmud ibn Labid bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, dua hal yang sangat tidak disukai oleh ibnu Adam. Yang pertama kematian, wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Padahal kematian yang tidak disukai oleh manusia adalah lebih baik daripada jika dia hidup dalam kondisi rusak akhlak dan agamanya. Wa yakrahu qillatal mal, dan manusia yang kedua tidak menyukai sedikitnya harta, dia sukanya yang banyak. Wa qillatul mali aqallu lil hisab, padahal sedikitnya harta itu berarti sedikitnya hisab bagi kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah dengan nomor 813. Kemudian ada hadis-hadis yang memperbolehkan kita untuk berharap kematian. Di antaranya adalah doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun, rawahu Tirmidzi. Ya Allah, jika engkau menginginkan menurunkan ujian yang dapat merusak agama seseorang atau seluruh manusia, maka hendaknya engkau wafatkan aku, engkau angkat nyawaku menujumu dalam keadaan tidak teruji atau buruknya ajaran agamaku. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3233 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kemudian Al-Imam Malik meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib, ketika Umar ibn al-Khattab melewati sebuah lembah, kemudian ia karena kelelahan menggelar selendangnya atau sorbannya, kemudian dia rebahan di sana. Kemudian Umar ibn al-Khattab berdoa, Allahumma kaburat sinni wa dha'ufat quwwati, ya Allah,
usiaku telah lanjut, sudah senja, dan fisikku sudah semakin melemah. Wantasyarat ra'iyati, sedangkan rakyatku semakin banyak tersebar di mana-mana yang merupakan tanggung jawabku. Faqbidni ilaika ghairu mudayyi'in wala mufarrithin. Ya Allah, jika engkau hendak mewafatkanku, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak menyia-nyiakan amanah berupa rakyatku, dan juga tidak dalam keadaan menzalimi umatku. Dan tidak sampai habis bulan Dzulhijjah, Umar ibn al-Khattab diwafatkan oleh Allah melalui jalur atau jalan syahadah, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Man ra'al mauta yuba'u falyashtarihi li." Barang siapa yang melihat ada orang yang menjual di pasar kematian, maka hendaknya ia belikan untukku. Ini menunjukkan Abu Hurairah boleh mengharapkan kematian jika ia khawatir akan adanya fitnah yang menimpa agamanya. Ini diriwayatkan dalam Ats-Tsabat 'Indal Mamat oleh Al-Imam Ibnu Jauzi halaman 45. Yang kedua, ya, selain khawatir tertimpanya fitnah, ujian atau keburukan yang melanda akhlak dan agama kita, yang kedua bolehnya berharap kematian jika jalurnya atau jalannya adalah mati syahid. Dalil-dalilnya adalah yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, "Laula an asyukka ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal." Seandainya bukan karena khawatir memberatkan umatku, aku takkan pernah duduk di belakang utusan pasukan perangku. Maksudnya apa? Nabi tidak ingin umatnya menganggap bahwa perang itu wajib karena Rasulullah selalu ikut. Tapi nyatanya Rasulullah sering juga mengutus pasukan selain beliau ikut serta dalam peperangan. Dan sungguh aku sangat ingin terbunuh di medan perang, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dibunuh lagi, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dibunuh lagi. Ini menunjukkan bolehnya berharap mati dalam syahadah. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir, Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 1909 bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashih." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur dari lubuk hati yang terdalam, maka Allah akan sampaikan ia dalam posisi dan derajat orang-orang yang mati syahid meskipun ia meninggal dalam keadaan berbaring di tempat tidurnya. Jadi inti poin daripada tausiah yang singkat ini, pertama, bahwa berharap kematian jika penyebabnya adalah perkara duniawi hukumnya haram, namun boleh jika penyebabnya adalah kekhawatiran akan rusaknya akhlak dan juga agama seseorang. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.